Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah kita hari ini. Kita bersyukur kita bisa memasuki minggu pertama di bulan Juli ini. Dan kita juga akan beribadah, kita akan menerima tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Kiranya pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia. Sebab Dialah yang Allah yang layak kita muliakan, kita agungkan. Siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sujud syukur di hadapan Tuhan. Betapa baik Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa bagi kami. Kami bisa ada sampai hari ini. Keluarga kami ada sampai hari ini. Kami bisa bekerja, kami bisa makan, kami bisa minum. Semua karena kemurahan Tuhan saja. Dan pagi hari ini kami datang bersama dengan keluarga kami sujud bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan pagi hari ini lanjutkan karya Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami umat yang setia dan taat kepada Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Menjamah kami, melawat kami, memulihkan kami. Kami percaya kekuatan Allah mengalir bagi jiwa kami. Kekuatan Allah mengalir bagi hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pagi hari ini kami siap diberkati dengan ibadah kami. Kami membuka hati kami. Roh Kudus masuklah dalam hidup kami. Menguasai kami. Memulihkan kami. Menguatkan kami. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Kami berdoa. Kami serahkan ibadah kami. Terpujilah namamu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita tinggikan Dia. Sebab ada kuasa di dalam puji-pujian kita. Haleluya, haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
semua siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman yang adalah Allah sendiri akan berbicara bagi kita semua melalui Bapak Gembala pada pagi hari ini. Siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita semua pasti diberkati oleh firman Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan yang menyertaiku. Yang menyertai. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga, beribadah dengan sukacita di rumah-rumah. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak untuk kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan, dan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami persembahkan kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang telah memelihara kami sempurna, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Seminggu Tuhan pelihara kami, dan hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah secara online bersama dengan seluruh jemaat-Mu dan keluarga besar Gereja Kasih Kristus Indonesia, SLCC Jakarta, dan juga umat-Mu yang lain yang juga ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami perlu urapan yang akan menolong kami semua memahami isi hati Tuhan dengan benar, dan kami diberi kemampuan untuk melakukannya. Karena kami tahu bahwa firman yang menghasilkan mukjizat adalah firman yang kami lakukan dengan tekun. Karena itu Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua, ambil alih hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, dan Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan Allah bagi seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hampir 4 bulan kita berada di tengah-tengah masa yang sulit menghadapi pandemi COVID-19. Saya memperhatikan dengan seksama, ada banyak anak-anak Tuhan yang justru di tengah-tengah kesulitan, mereka menemukan cara-cara yang luar biasa untuk menjadi kreatif, untuk bisa bertahan dan justru menghasilkan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup mereka. Demikian juga saya melihat ada hamba-hamba Tuhan yang di tengah pandemi ini justru bukan semakin kekurangan pelayanan, tetapi justru semakin berbuah-buah di dalam hidup dan pelayanan mereka. Saya tahu bahwa semua itu karena mereka, baik anak-anak Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan itu, diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga bisa melakukan hal-hal yang menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa, menghasilkan perkara-perkara yang bisa membantu hidup mereka dan juga pelayanan mereka. Nah, di samping itu, saya juga memperhatikan ada anak-anak Tuhan yang mengeluhkan masa-masa yang sulit ini dan berkata, saya tidak bisa mendapatkan apa-apa, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Demikian juga ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa di tengah-tengah pandemi ini, saya tidak bisa melayani, saya tidak bisa melakukan hal seperti dulu lagi, dan lain sebagainya. Sebetulnya apa yang membedakan? Yang membedakan adalah karena anak-anak Tuhan yang berhasil melewati masa-masa yang sulit ini, mereka memiliki hikmat dari Tuhan untuk bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka bertindak, dan mereka mendapatkan apa yang harus mereka kerjakan. Saudara-saudara sekalian, saya tergerak untuk menyampaikan pembahasan tentang hikmat di masa sulit ini. Apa yang pernah saya ajarkan kepada jemaat, saya sampaikan kembali dengan cara yang berbeda, tetapi intinya adalah supaya kita semua mendapatkan hikmat dari Tuhan, karena kita perlu hikmat itu untuk menjalani hidup, untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia pada umumnya akan mengejar atau mau berkorban untuk sesuatu yang lebih berharga, lebih mulia di dalam hidup mereka. Tetapi yang menjadi masalah adalah tidak semua manusia tahu apa itu yang lebih berharga dan lebih berguna di dalam hidup mereka. Nah, kalau saudara dan saya ingin tahu apa yang lebih berharga, apa yang lebih berguna di dalam hidup,
Jangan tanyakan pada orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kita tanyakan dari kebiasaan orang-orang di sekitar kita, tradisi, adat istiadat yang ada di sekitar kita. Tetapi kalau kita mau tahu apa yang lebih berguna, lebih bermakna, lebih mulia di dalam hidup kita, tanyalah kepada firman Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat 15. Amsal 3 ayat 13 sampai 15, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Saudara-saudara, mengapa hikmat itu lebih berharga daripada permata? Karena kalau orang punya hikmat, maka dia bisa memiliki permata. Tetapi kalau orang hanya memiliki permata, mereka tidak bisa memperoleh atau membeli hikmat. Kekayaan tidak akan pernah bisa membeli hikmat. Sebaliknya, kalau seseorang punya hikmat, dia bisa meraih kekayaan itu. Pertanyaannya adalah, apa itu hikmat? Di dalam Alkitab, saudaraku sekalian, hikmat itu memiliki 3 pengertian. Yang pertama adalah pengertian secara teknis. Apa itu hikmat dalam pengertian secara teknis? Dalam pengertian secara teknis, hikmat itu adalah keahlian yang dikaruniakan oleh Allah untuk mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Jadi hikmat itu adalah keahlian. Misalkan saja, almarhum Michael Jackson yang dijuluki The King of Pop. Satu kali dia ditanya, apa rahasianya dia bisa sukses menjadi The King of Pop? Michael Jackson mengatakan bahwa ia berhasil karena ia menyadari, ia menghargai, ia mengembangkan dan menggunakan talenta dan keahliannya. Saya percaya bahwa kepada setiap orang Tuhan memberikan talenta dan keahlian sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Hanya saja masalahnya adalah kita ini menyadari atau tidak, kita menghargai atau tidak, kita mengembangkan atau tidak. Nah, itulah tergantung kepada diri kita sendiri. Jadi setiap kita sebetulnya Tuhan berikan hikmat dalam bentuk keahlian atau talenta atau kemampuan. Kita harus menyadari, menghargai, dan mengembangkannya. Pengertian hikmat yang kedua adalah pengertian hikmat secara intelektual. Hikmat adalah kemampuan untuk menyusun rencana yang benar dan cara yang tepat untuk meraih hasil yang dikehendaki. Ini yang disebut dengan kebijaksanaan. Jadi, dalam pengertian intelektual, hikmat adalah kebijaksanaan. Jadi, dalam bentuk kebijaksanaan inilah maka hikmat merupakan kemampuan untuk menyusun cara memperoleh hasil yang dikehendaki. Kadang-kadang kita melihat orang-orang tertentu, mereka begitu terampil mengerjakan sesuatu yang kita pikir kok bisa, ya, kok bisa. Misalkan saja ada sebuah botol yang di dalamnya ada kapal-kapalan. Waktu saya melihat itu, saya bertanya, bagaimana caranya mereka memasukkan kapal-kapalan di dalam botol itu? Saudara-saudara, saya mungkin tidak tahu. Tetapi orang yang mengerjakannya, mereka tahu dan bisa karena apa? Karena mereka punya kebijaksanaan untuk melakukan hal itu dengan cara yang tepat untuk memperoleh hasil yang dikehendakinya. Di masa-masa yang sulit ini, kita membutuhkan keahlian. Kita membutuhkan kebijaksanaan, tetapi juga sekaligus pengertian hikmat yang ketiga adalah pengertian hikmat secara rohani, yaitu bahwa hikmat adalah pengetahuan yang dikaruniakan oleh Allah sendiri.
Untuk apa pengetahuan ini? Tentu yang pertama adalah hikmat dalam bentuk pengetahuan ini berfungsi, berguna untuk mengenal Allah dan menyelami karya Allah di dalam diri kita. Saudara-saudara, tanpa hikmat dari Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah dengan benar. Kita tidak akan pernah bisa memahami karya Allah secara mendalam di dalam hidup kita. Pengetahuan yang diberikan oleh Allah ini, atau hikmat yang diberikan oleh Allah ini, juga berguna untuk memecahkan persoalan-persoalan yang rumit, persoalan-persoalan yang supranatural, yang tidak dapat terselami oleh akal manusia. Saudara-saudara, ini adalah hikmat dari Tuhan. Satu kali ada seseorang yang tinggal di Jakarta dan memiliki rumah di daerah Malang. Rumah yang baru dibeli, rumah orang yang kemudian dibeli dan kemudian direnovasi. Lalu kemudian bapak ini yang tinggal di Jakarta ini meminta saya atau akan mengajak saya untuk mendoakan rumah beliau di Malang ini. Nah, ketika saya kemudian mengiyakan untuk hari tertentu kami akan ke sana, tiba-tiba Tuhan memberikan penglihatan kepada saya. Dan kemudian saya sampaikan apa yang saya lihat itu kepada bapak ini. Saya katakan, Pak, di rumah bapak yang baru di Malang, itu ada orang yang menanam sesuatu, ya, menanam semacam ya kuasa-kuasa kegelapan begitu. Lalu bapak itu bertanya, ditanam di mana, Pak? Saya berkata, ditanam di tepi pintu masuk di sebelah kanan. Saudara-saudara, saya sampaikan apa yang saya lihat itu. Dan kemudian bapak itu berkata, Pak, mari kita buktikan. Waduh, ketika bapak itu mengatakan demikian, jujur saya ini takut. Saya takutnya kenapa? Benar tidak penglihatan ini? Tapi saya sudah terlanjur bicara. Dan saya yakin bahwa itu datang dari Tuhan. Saudara, pada hari yang ditetapkan, kemudian saya diajak oleh bapak ini ke rumahnya di Malang, saudara. Dan begitu sampai di tempat itu, saya ingin membuktikan apa yang saya lihat itu. Saya langsung menuju ke tempat di mana Tuhan menunjukkan itu. Saya belum pernah ke rumah itu, saudara. Saya langsung menuju ke pintu sebelah kanan, dan kemudian saya gali. Kira-kira 20 cm ketika saya menggali, saya mendapati sebuah botol bening berisi air, berisi bunga-bunga, dan berisi ada beberapa jarum dan beberapa benda-benda yang lain. Dan Tuhan tunjukkan, itulah yang saya tunjukkan kepadamu. Saudara-saudara, tidak terselami oleh akal kita, tetapi pengetahuan yang datang dari Tuhan akan memampukan kita untuk memahami hal itu, melihat hal itu. Saya percaya bahwa dalam hidup kita kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang tidak mampu kita pahami secara akal sehat kita. Ada perkara-perkara supranatural. Dan saudaraku sekalian, perkara-perkara yang semacam itu hanya bisa kita ketahui, hanya bisa kita pecahkan ketika kita memiliki pengetahuan yang datang dari Tuhan Yesus saja. Lalu kemudian, hikmat dalam bentuk pengetahuan yang datang dari Tuhan, itu juga berguna untuk kita mengenal pencipta kita, mengerjakan perkara-perkara seperti yang Tuhan mau, termasuk mengerjakan pelayanan kita, bukan seperti yang kita mau, tetapi seperti yang Tuhan mau. Bahkan kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit sekalipun. Saudara-saudaraku sekalian, itulah hikmat dalam bentuk keahlian, dalam bentuk kebijaksanaan, dan dalam bentuk pengetahuan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. 3 bentuk hikmat ini sangat berguna ketika kita menghadapi masa-masa sulit seperti saat sekarang ini.
Ketika seseorang memiliki hikmat, maka hasilnya luar biasa. Hikmat bisa mengubah seorang budak menjadi orang yang berhasil, seperti Yusuf. Hikmat bisa mengubah seorang pemuda dalam pembuangan menjadi seorang pemimpin, seperti Daniel. Hikmat bisa mengubah, menjadikan seorang kanak-kanak bisa mengajar para ahli, seperti Yesus pada waktu usia 12 tahun di Bait Allah. Dengan hikmat, seseorang bisa mengatur jutaan orang, sama seperti Salomo. Dengan hikmat kita bisa meraih berkat, mengatur berkat, dan menikmati berkat. Kita membutuhkan hikmat. Nah, kita sudah melihat betapa pentingnya hikmat dalam hidup kita. Tentu, ada di antara kita yang bertanya, Pak, kalau hikmat itu begitu penting dan hikmat itu datangnya dari Tuhan, bagaimana caranya saya memperoleh hikmat tersebut? Saya berdoa supaya kita semua memiliki hati, memiliki kerinduan untuk memperoleh hikmat yang bersumber, yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya kita memperoleh hikmat? Yang pertama adalah, kalau kita ingin memperoleh hikmat, minta kepada sang sumber hikmat. Mintalah kepada Allah. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi, hikmat itu sumbernya adalah dari Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menginginkan hikmat, mintalah kepada sang sumber hikmat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus berdoa, meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada jemaat Efesus. Salomo berdoa, meminta hikmat dari Allah, dan Allah memberikan hikmat yang limpah kepada Salomo. Kita perlu meminta hikmat dari Allah, sang sumber segala hikmat itu. Siapapun kita, mau kita orang tua, anak-anak muda, bahkan anak-anak yang masih kecil, kita bisa meminta kepada Tuhan. Bahkan kita orang tua bisa memintakan hikmat untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dipenuhi dengan keahlian, dipenuhi dengan kebijaksanaan, dan dipenuhi dengan pengetahuan yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana kita memperoleh hikmat? Yang kedua adalah takutlah akan Allah. Ayub 28 ayat 28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan ialah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ada beberapa ayat yang lain yang senada dengan Amsal tadi. Mazmur 25 ayat 12 berkata, siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah, orang akan menemukan jalan yang harus dipilihnya itu dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat sehingga dia tidak salah melangkah, sehingga dia bisa mengambil jalan yang tepat, mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Di masa-masa yang sulit, dia bisa mengambil keputusan yang benar. Karena apa? Karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat yang datang dari Tuhan? Yaitu dengan kita terbiasa sujud berdoa dan menyembah Allah. Daniel 6 ayat 11, demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya,
seperti yang biasa dilakukannya. Daniel menghadapi masa yang sulit. Daniel menghadapi ancaman. Tetapi di tengah-tengah masa sulit dan ancaman itu, dia memilih melakukan seperti yang biasa dia lakukan. Berdoa, menyembah Tuhan. Daniel terbiasa berlutut berdoa dan memuji, menyembah Allah 3 kali sehari. Hasilnya apa, saudara? Hasilnya adalah hikmat Tuhan mengalir. Bahkan firman Tuhan berkata, dia 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu. Saya percaya, semakin kita sungguh-sungguh sujud menyembah Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan, maka wawasan kita tentang Allah akan diperluas. Dan hasilnya adalah Allah akan membukakan rahasia-rahasianya kepada kita, sehingga kita akan menjadi orang yang cerdas dan berhikmat. Saudara, kadang-kadang di dalam hidup saya menghadapi situasi-situasi yang kadang-kadang saya tidak ngerti apa yang harus saya lakukan. Ya. Di dalam studi juga demikian, saudaraku sekalian, ketika saya menyelesaikan S1, S2, dan S3 saya menghadapi situasi-situasi kadang-kadang sudah buntu. Nggak ngerti mesti nulis apa. Bahkan kadang-kadang dalam mempersiapkan khotbah juga demikian, nggak ngerti mesti menyampaikan apa. Pada saat itulah, saya hanya bisa sujud berdoa dan menyembah Tuhan. Maka pewahyuan dari Allah itu mengalir deras demikian rupa. Rahasia-rahasia kebenaran Tuhan dibukakan, sehingga kita menjadi orang yang berhikmat, cerdas secara rohani, karena pertolongan dari Tuhan saja. Yang keempat, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat? Kita bisa memperoleh hikmat ketika kita membaca dan merenungkan firman Allah. Mazmur 119 ayat 99 sampai 100. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti dari orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan tahu peta hidup kita sehingga kita tidak tersesat. Kenapa ada orang yang hidupnya ngawur? Kenapa ada orang yang sesat jalan? Karena mereka tidak menggunakan Alkitab sebagai kompas hidup mereka. Mereka tidak membaca firman Tuhan. Mereka tidak merenungkan firman Tuhan, sehingga mereka tidak mengerti jalan yang harus mereka tempuh. Benarlah ketika pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika pemazmur merenungkan firman Tuhan terus-menerus, maka jalan hidupnya diterangi. Dia tidak berjalan dalam kegelapan, tapi dia berjalan di dalam terang, dalam tuntunan Tuhan saja. Bukan hanya pemazmur yang mengalami itu. Ketika Yosua menerima tongkat estafet dari Musa, menerima tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, perintah pertama yang dia terima dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 adalah, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat itu siang dan malam, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi Yosua diperintahkan untuk merenungkan Taurat Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka Yosua akan tahu apa yang harus dia perbuat. Yosua belum pernah memimpin umat Israel. Yosua belum tahu Kanaan itu ada di mana. Tetapi yang dia lakukan adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka firman itu yang akan menuntun dia. Saudara dan saya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu ke depan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi firman Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan benar dalam tuntunan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara adalah seorang pebisnis,
yang belum tahu kira-kira arah bisnisnya ke depan ini bagaimana, saya sarankan berdasarkan firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada engkau. Jangan pernah berkecil hati, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Mungkin ada di antara saudara yang sedang bermasalah di dalam rumah tangga. Engkau bingung, keputusan apa yang harus engkau ambil. Engkau tidak mengerti bagaimana harus bertindak. Mari, baca dan renungkan firman Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada engkau untuk menyelesaikan persoalan. Ketika Yosua menerima tanggung jawab, maka dia diperintahkan untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka dia ngerti apa yang harus dia perbuat. Selanjutnya ayat itu berkata, supaya engkau bertindak hati-hati. Nah, kata bertindak hati-hati itu dalam bahasa Ibrani-nya artinya bertindak dengan bijaksana. Jadi orang yang mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dia akan bisa bertindak dengan hikmat dan bijaksana. Kita bersyukur setiap hari, tentu di samping saat teduh kita pribadi, ada menara doa atau misbah doa keluarga. Saya mencantumkan renungan setiap hari untuk seluruh jemaat Tuhan. Ada program Sapa Senja. Tiap hari ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan renungan untuk kita. Kita terus-menerus diajar dengan firman Tuhan. Supaya apa? Inilah yang ada di hati saya sebagai seorang gembala. Supaya seluruh jemaat Tuhan hidup di dalam hikmat Tuhan. Kalau saudara menyadari ini, coba perhatikan. Selama hampir 4 bulan ini, bagaimana firman Tuhan itu telah menolong kita, menjalani hidup kita sedemikian rupa dalam pertolongan Tuhan. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka ia bisa bertindak dengan hikmat dan kebijaksanaan. Bertindak hati-hati. Kalimat selanjutnya dari perintah Allah kepada Yosua adalah, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Hikmat membawa berkat. Saya percaya dengan kita memiliki hikmat Tuhan, maka pada akhirnya kita bisa meraih berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Hikmat akan menjadikan seseorang berhasil. Itu sebabnya Pengkhotbah 10 ayat 10. Mari kita membaca bersama-sama Pengkhotbah 10 ayat 10. Ya, 2, 3. Yang terpenting untuk berhasil ialah hikmat. Haleluya. Mari perkatakan terus firman Tuhan ini bahwa yang terpenting untuk berhasil ialah hikmat Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Hiduplah takut akan Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan terus-menerus. Maka hikmat Allah akan mengalir bagi kita. Dan itu yang akan membuat hidup kita berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hikmat Allah yang Engkau limpahkan bagi hidup kami. Sehingga kami bisa menjalani hidup dengan baik. Bisa melayani Engkau dengan baik. Bahkan hikmat itulah yang menolong kami untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kadangkala kami tidak bisa pahami, tidak bisa selami. Tetapi secara ajaib kami bisa menyelesaikannya. Kami percaya itu adalah karena hikmat yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, hantar kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dipersekutukan dalam perjamuan kudus yang akan kami terima dengan penuh syukur dan hormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan dan tahirkan kami Tuhan. Layakkan kami untuk mengambil roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu.
supaya tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus ini mendatangkan mujizat bagi kami. Karena ketika kami taat melakukan perintah Tuhan ini, maka kami percaya kuasa Tuhan Engkau nyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan memberikan pertolongan. Yang memerlukan mujizat, Tuhan lakukan mujizat bagi kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak seluruh jemaat mempersiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan. Dan sekarang saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari naikkan pujian kita, Yesus, Yesus. Engkau berarti bagiku, Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, serukan nama Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segalanya bagiku. Mari sembah Dia. Haleluya. Kau segalanya bagi kami. Yesus, kami perlu Engkau. Yesus, Engkau kekuatanku. Yesus, Yesus. Ku percaya padamu. Glory, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari dengarkan firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Persiapkan hati kita, terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus,
saat teduh di hadapan Tuhan. Angkat roti di tangan kananmu, serukan nama Yesus. Engkau berarti bagi kami. Mari angkat roti di tangan kananmu. Pandang kepada Yesus Kristus. Tubuh Tuhan dihancurkan, diremukkan. Tuhan Yesus dilukai di sekejur tubuhnya. Supaya saya dan saudara boleh dipulihkan oleh Tuhan. Percayakah saudara, roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Yesus. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan. Kami dikuatkan oleh Tuhan. Sekarang pindahkan cawan di tangan kanan. Percayakah saudara, anggur dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami kuat di dalam Tuhan. Kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami disembuhkan oleh kuasa Yesus Kristus. Kami ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih anugerah-Mu limpah bagi kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Memberikan anugerah terbesar bagi kami. Kami telah menerima mujizat terbesar di dalam hidup kami. Di mana Tuhan menyelamatkan hidup kami. Apalagi yang masih kurang? Kami menerima semua kebaikan Tuhan. Karena itu kami bersukacita. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kami naikkan puji-pujian kami, pengagungan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di hari Sabat ini kami boleh kembali beribadah. Kami diberi kekuatan oleh Tuhan. Tuhan menganugerahkan hikmat yang luar biasa bagi kami untuk kami menjalani hidup. Kami percaya kasih kemurahan-Mu melimpah bagi kami. Kasih kemurahan-Mu melimpah bagi seluruh umat-Mu dan setiap anak-anak-Mu yang beribadah pagi hari ini. Dan kami percaya pimpinan dan penyertaan Tuhan akan senantiasa melimpah di dalam hidup kami. Tuhan menyertai langkah-langkah hidup kami. Tuhan memimpin hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami memberikan segala pujian, hormat dan syukur kami, pengagungan kami
hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita beribadah dan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kembalilah engkau ke tengah-tengah keluargamu, ke pekerjaanmu dan pelayananmu. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, berkat cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat pengurapan dari Allah Roh Kudus memimpin hidup kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini dengan bersama-sama kita katakan amin. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu, Sekali lagi katakan, hangatkanlah hati kami ya Tuhan. hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Sekali lagi katakan, kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.